Sementara itu di Jakarta, pemirsa, seorang pria tega membunuh istrinya di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Pembunuhan tersebut diduga dipicu perselingkuhan. Kematian korban pertama kali diketahui oleh anak kandung korban. Setibanya di rumah, mendapati ibunya sudah tidak bernyawa. Motif pembunuhan terkuak setelah pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Kebun Jeruk dan memberikan keterangan kepada tim penyidik. Pembunuhan dilakukan pelaku dengan spontan setelah terlibat cekcok dengan korban di rumah kontrakannya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku menjerat korban dengan tali tas pinggang miliknya saat keributan pasangan suami istri terjadi. Pelaku ini membunuh korbannya itu dengan menjerat dengan tali tas yang ada di TKP seperti itu. Dari hasil pemeriksaan memang terjadi cekcok dulu ya antara suami dan istrinya, ini istri si korban ini, antara pelaku dan korban ada cekcok, kemudian ya berakhir dengan pelaku menjerat korban dengan tali. Terungkap motif pembunuhan wanita di Kebun Jeruk, Jakarta Barat oleh suami dikarenakan cemburu. Pelaku kini telah ditahan di Polsek Kebun Jeruk dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Arbida Donosimito dan juru kamera Robi Pratama untuk Anda. Saat ini saya ada di lorong sebuah kontrakan yang berada di Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Di mana pemirsa di samping kiri saya ini adalah sebuah kontrakan 2 lantai yang di depannya ada karangan bunga bertuliskan berduka cita. Ini adalah lokasi di mana kejadian tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang mana rumah ini sudah terdapat polis lain yang diberikan oleh pihak kepolisian pada Selasa 29 Agustus 2025 lalu. Maksud kami 23 September 2025 lalu. Dan saat ini pemirsa, rumah ini ditutup, begitu informasi yang kami dapatkan bahwa jenazah ini sudah dibawa ke Jawa Tengah untuk nanti dimakamkan bersama dengan oleh keluarganya begitu. Nah, informasi yang kami dapatkan memang dari keterangan tetangga bahwa pelaku maupun korban, yakni pelaku berinisial W atau Wisman dan juga korban bernama Maria berusia 49 tahun ini memang tertutup begitu, sehingga tetangga juga tidak bisa memberikan banyak informasi terkait bagaimana keduanya sebagai warga di sini berperilaku begitu. Nah, untuk jelasnya kami akan langsung menanyakan tetangga yang tadi kami temui dan juga ajak berbincang, yakni ada Ibu Ros yang saat ini sudah bersama kami. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu, boleh saya ajak maju sedikit untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya Pak Wisman dan juga Bu Maria ini dalam kehidupan sehari-harinya? Selama ini setelah mereka di sini nggak pernah bersosialisasi sama tetangga. Terus kalau kita ini juga saling lewat itu nggak pernah negur, jadi ya begitulah. Jadi kita nggak pernah ngobrol sama mereka karena mereka diam gitu. Oke. Sejauh ini sudah berapa tahun, Bu, keduanya mengontrak di rumah ini? Sepertinya hampir 1 tahun sepertinya. Ya. Kemudian karena sudah 1 tahun begitu, Bu, apakah pernah melihat bagaimana aktivitas sehari-hari dari suami maupun istrinya begitu, Bu? Iya. Oh, nggak pernah lihat, nggak pernah sama. Kalau boleh tahu, untuk Pak Wisman sendiri biasanya bekerjanya berangkat jam berapa dan pulang jam berapa? Termasuk juga apakah ada aktivitas keluar dari Ibu Maria begitu, Bu, yang sebelumnya diisukan kalau Ibu Maria kan suka keluar rumah tanpa seizin suami? Kalau si suaminya saya lihat kadang-kadang dia keluar jam 7, setengah 8. Saya dengar isu bahwa dia kerja di PLN. Memang suka dia bawa ini kabel gitu. Tapi dari isu saya kepastiannya saya nggak tahu. Kalau istrinya saya tidak pernah melihat aktivitasnya di luar. Tapi teman-temannya kemarin datang, dia aktif di senam. Tapi kalau di rumah dia jarang gitu, nggak ada orang di rumah. Gitu. Oke, termasuk juga dengan aktivitas anaknya ya, Bu? Iya, kalau anaknya yang saya isunya kemarin dia kerja di BRI di Serpong, anaknya katanya yang kuliah, yang anaknya laki masih kuliah. Gitu.
Ada suara gaduh nggak Bu ketika cekcok itu terjadi? Nggak ada, nggak kedengaran, nggak ada sama sekali. Terus ada 2 orang ibu datang, saya bilang mau ngapain Bu? Ini katanya istri yang punya rumah sudah dibunuh sama suaminya. Kok ibu tahu? Suaminya yang WA kami gitu. Mereka datang ke sini. Ibu Ros, terima kasih untuk waktunya. Semoga memang masalah ini segera selesai begitu ya Bu ya. Baik dah pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan salah satu tetangga Ibu Ros yang tadi menjelaskan bagaimana karakteristik dari kedua korban dan juga pelaku tersebut saat mengontrak selama 1 tahun di wilayah Puri Kembangan. Dari pihak kepolisian sendiri menyebutkan bahwa saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Kebonjeruk dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan saat ini pun juga pihak kepolisian tengah memeriksa sejumlah saksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.